Mengawali 2023 ini teman-teman ya, start from January ya, biar lebih semangat, biar afirmasi juga jauh lebih baik dan strategi bisa dibuat ya buat ngadepin bulan Januari di tahun yang baru ini ya. Ayo kita baca yuk teman-teman, Januari 2023 ini buat kalian semua. Spesial di awal tahun ini teman-teman ya, barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story. General reading but not timeless ya, monthly reading teman-teman ya. Jadi semakin cepat didengar semakin baik. Ayo ya kita mulai sekarang. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, dan private reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story dan Oracle Card Indonesia ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, ada di description ya teman-teman. Term and condition berlaku. Nah, di readingan kali ini ya, spesial di bulan Januari ini, kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Kalian bisa pilih salah satunya, cerita 1, cerita 2, dan cerita 3. Oke ya, counting from now. Silahkan dipilih teman-teman, tarik nafas yang panjang, fokus ya. Fokus mana cerita yang akan kalian pilih di Januari 2023 ini. Cerita 1 kah? Cerita yang kedua kah? Atau cerita yang ketiga kah? Yang jelas tiga-tiganya pasti akan membawa pemaknaan yang baik untuk hidup kalian. Oke ya teman-teman, kita bakalan baca di cerita kamu yang pertama terlebih dahulu. Nah, kita taruh dulu ya untuk cerita yang ketiga ya, dan cerita yang kedua kita akan taruh di sebelah sini, right? Oke. Kita akan mulai dari yang pertama terlebih dahulu ya. Pertama terlebih dahulu. Oke. Kita baca overall di Januari ini seperti apa sih ya, overall seperti apa. Oke, ada success, strength, dan juga ada illusion. Success, strength, dan juga ada illusion teman-teman ya. Overall seperti apakah sih bulan Januari ini ya? Mungkin ada sesuatu hal yang kamu inginkan ya, impiannya kamu, keinginannya kamu teman-teman ya, tapi ini masih yang namanya menemui kendala atau tertunda teman-teman. Bukan berarti kamu kehilangan ya, enggak ya teman-teman ya, atau tidak mendapatkan, ini enggak. Akan mendapatkan gitu kan ya, impian-impian atau apa yang memang kamu impikan gitu, hasil dari kerja kerasnya kamu selama ini ya, tapi ada penundaan gitu loh. Jadi enggak yang namanya lalu kehilangan gitu ya. Misalkan kamu menunggu nih ya, dikasih 10 gitu kan, ini bukannya kamu akan kehilangan 10 tuh, enggak teman-teman ya, tapi kamu kan mendapatkan 10 tapi mungkin nilainya enggak 10 dan waktunya mungkin enggak seperti apa yang kamu harap ya, seperti itu. Jadi ini lebih ke bulan dimana masih belajar untuk apa sih, bersabar ya, dan juga untuk melepaskan harapan yang terlalu tinggi. Punya harapan, cita-cita itu bagus, tapi kalau misalkan kamu pada akhirnya jadi over ya kan sama apa yang kamu harapkan, ini yang akan membuat jadi gampang down ya, seperti itu. Jadi ya belajar untuk melepaskan hal-hal yang memang itu tuh nggak bawa kebaikan gitu loh buat kamu, karena stressing tinggi kalau misalkan dalam keadaan seperti ini juga percuma teman-teman ya. Gampang terbawa pikiran juga percuma gitu, karena nggak ada yang bisa dilakukan, tinggal menunggu waktu aja gitu. Nah, sembari menunggu, apa sih yang bisa dilakukan? Lakukan kegiatan-kegiatan yang memang kamu ingin lakukan ya. Jadi mungkin selama ini waktunya kamu tuh habis buat orang-orang di sekelilingnya kamu, habis buat selalu harus ngerti ya orang-orang yang berada di sekelilingnya kamu, pekerjaan terus-terusan, kamu selalu melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan selama ini ya. Sekarang ini giliran gitu kan, me time deh ya, me time, kasih waktu buat diri kamu sendiri. Supaya apa? Supaya setidaknya kita tetap waras ya teman-teman ya, tetap seimbang gitu loh di dunia ini ya. Lalu juga
punya cita-cita boleh, impian boleh ya sekali lagi, tapi kalau misalkan itu jadi paksaan dan itu hanya berada di kayak di awang-awang dan pada akhirnya tidak membuat kamu menapak di bumi ini, ya lebih baik tidak ya. Lakukan saja yang bisa kamu lakukan, yang terbaik yang bisa kamu lakukan teman-teman ya. Renungkan baik-baik sebelum melangkah ya. Ini sebenarnya hanya tertunda, bukan berarti kamu kehilangan ya. Lalu juga komunikasi ya, perbaiki komunikasi di bulan Januari ini teman-teman ya. Bisa jadi adalah di mana ada kesalahpahaman gitu kan ya. Biasa gitu kalau emosi ada aja salah paham yang terpercik gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita bakal lihat di keuangan kamu ya, teman-teman ya, keuangan kamu seperti apa sih ya. Kita lihat keuangan kamu. Keuangan kamu kayak gimana? Kita lihat. Ada komitmen, lalu kita lihat di kartu yang lain ya, ceritanya seperti apa. Cerita komitmen, keuangan, peaceful, peace, friendship. Oke. Selisih paham dalam dunia pekerjaan ya, ini mungkin terjadi teman-teman ya. That's why mungkin tadi di awal secara overall kelihatan ya, secara komunikasi mungkin harus diperbaiki juga ya, seperti itu, karena bisa jadi ini menyangkut tentang mood juga ya. Kalau kita kerja moodnya kita berantakan juga pasti lingkungan sekitar juga bakalan ngerasain gitu ya, seperti ini. Sebenarnya ini banyak tawaran-tawaran loh ya yang bakalan ada di bulan Januari ini. Kerennya seperti itu, tawaran kamu tuh lagi banyak-banyaknya ya, dan ini bisa kamu pertimbangkan sebenarnya. Jadi itu dia ya, baik-baik ya, sama baik-baik ya, komunikasi dijaga baik-baik teman-teman ya. Jangan sampai kamu kehilangan peluang, kamu kehilangan tawaran-tawaran ini gitu kan ya, hanya karena emosi sesaatnya kamu ya, seperti itu. Karena gini, beda pandangan itu wajar gak sih teman-teman? Wajar. Yang gak wajar adalah ketika kita memaksakan pandangannya kita untuk mereka pakai, untuk orang lain pakai dalam hidupnya mereka. Itu yang gak wajar teman-teman ya. Karena jadi berbeda itu bakalan jadi kaya banget gitu loh. Kita tuh bakalan jadi kaya banget ya, kaya pemahaman, kaya banget yang namanya pembelajaran. Nah, kadang-kadang itu loh ya. Itu loh, dan akhirnya jadi damai gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman ya, untuk percintaan kamu, percintaan buat kamu yang memilih kartu pertama ya, readingan pertama. Untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan percintaan ya, the family. Kita bakalan baca untuk jomblo relationship ya, dan juga untuk complicated relationshipnya kamu tuh seperti apa. Kita lihat ya. Oke. Right, secara kalau dilihat di sini ya, bisa jadi buat kamu yang jomblo ya, sebenarnya pilihannya tuh ada, tergantung sama kamu sih teman-teman ya, milihnya seperti apa gitu ya. Jadi ada banyak pilihan, tinggal kamu milih seperti apa. Milih itu bukan berarti udah ada pasangan dan sebagainya gitu ya. Milih ini artinya kamu tetap mau jomblo gitu kan ya, atau kamu mau belajar untuk membuka diri ya, ini juga bisa ya, seperti itu. Lalu juga buat kamu yang sudah menjalin satu relationship ya, ini jaga komitmen ya teman-teman ya, jaga komitmen. Nah, untuk kamu yang I have a complicated relationship ya, usahakan tidak menebar pesona gitu loh sama banyak orang. Karena gini, sebenarnya kalau misalkan let's say ya, kita bisa iya dia tuh suka loh sama aku gitu kan ya, dia tuh apa-apa, mau orang suka kayak gimana pun ya sama kita, tapi kalau misalkan kita sudah menetapkan batasan dan mungkin kita udah punya pasangan, atau mungkin orang tersebut udah punya pasangan, pasti gak akan kejadian teman-teman ya. Bisa terjadi yang namanya selingkuh, itu karena apa? Dua-duanya membuka celah ya, seperti itu. Jadi ya kalau udah tahu begitu ya jangan gampang menarik gitu kan ya, atau tertarik, atau bahkan tebar pesona, even don't think about it ya. Jangan. Seperti itu ya teman-teman ya, ini untuk jomblo relationship dan complicated relationship. Nah, sekarang kita akan menuju ke kesehatan kamu teman-teman ya, kesehatan kamu. Kita lihat di kesehatan kamu ini seperti apa. Balance. Oke.
Yang jelas gini, setiap orang itu punya yang namanya stressing gak sih? Pasti setiap orang itu mengalami yang namanya stressing yang sangat luar biasa gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita berada di satu fase harus survive terlebih dahulu ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti lalu kita harus yaudah deh ini dulu aja, ntar makannya belakangan, ya udah ini aja gitu kan, ntar ininya belakangan. Itu jangan. Kalau bisa adil teman-teman ya, adil untuk diri juga gitu. Kerja boleh gitu, tapi tetap yang namanya jaga kesehatan itu yang utama ya. Seperti itu, jaga pola hidup sehat. Even kalau misalkan kamu udah sehat, jaga tetap konsisten dengan sehatnya kamu, dan lebih kepikiran ya ini ya teman-teman ya, jaga dengan baik. Oke, buat kesehatan. Sekarang kita lihat saran-saran buat ngadepin Januari ini ya. Saran-saran buat kamu ngadepin Januari ini ya teman-teman ya. Oke, ada love di sini. Oke, kita lihat. Ada disiplin, joy, history. Yang lalu sudah berlalu. Iya benar, saatnya sekarang ini. Sekarang apa sih buat sayang sama diri, belajar sayang diri ya. Tadi juga udah diri dengan keuangan juga udah terlihat gitu kan ya, di overall ya, bahwa ayo lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Kalau kamu mau sayang sama seseorang, kamu nggak tahu rasanya disayangin, gimana kita bisa ngasih rasa sayang sama orang lain gitu? It's impossible. Jadi kalau misalkan ada orang yang aku udah sayang nih sama kamu, kamu sayang dong sama aku, that's wrong. Itu adalah hal yang sangat kurang tepat ya teman-teman ya. Orang yang sudah benar-benar penuh gitu kan ya secara cinta dalam diri, itu nggak akan pernah yang namanya begging sama seseorang untuk disayangi atau kayak gimana ya. Let's say kalau satu hubungan memang yang namanya dua-duanya gitu, tapi tidak akan yang namanya memohon apalagi sampai yang take benar-benar take benefit gitu kan ya dari pasangan. Itu enggak ya, itu enggak sih ya, enggak seperti itu. Jadi ya ayo belajar dulu yuk, dipenuhi bahasa cintanya kamu itu seperti apa ya, seperti itu. Jadi belajar sayang sama diri terlebih dahulu. Ayo kenali bahagia itu apa sih ya, seperti apa. Lalu juga yang lalu ya sudah berlalu gitu ya, jangan dibawa-bawa ke masa sekarang ya. Tahunnya aja udah ganti teman-teman ya, masa kamu nggak ganti-ganti sih gitu. Bukan ganti pasangan ya, bukan ya teman-teman ya, tapi ganti pemahamannya kamu, ganti sudut pandangnya kamu ngelihat sesuatu hal gitu ya. Oke, ini cerita di yang pertama ya teman-teman ya, cerita yang pertama buat kamu yang memilih cerita di kartu yang pertama ya. Oke, selesai. Kita lihat untuk yang kedua ya teman-teman ya. Untuk yang kedua kita lihat. Oke, ups. Untuk yang kedua kita lihat. Oke, buat kalian yang sudah memilih di kartu yang kedua ini teman-teman, kita bakalan baca nih overall di Januari ini seperti apa sih. Overall di Januari ini seperti apa, kita lihat. Right. Right. Ada penundaan ya, sama dengan di cerita yang pertama ini. Bedanya ya di penundaan yang terjadi ini ya dalam hidup kamu ini, ada beberapa hal yang kamu tadinya nggak tahu jadi tahu gitu ya. Hal-hal yang mungkin selama ini dicoba untuk ditutupin gitu kan ya, rahasia-rahasia yang ditutupin gitu kan, akhirnya terbongkar juga ya di bulan Januari ini teman-teman ya. Hal-hal yang kamu udah tunggu masih belum nih teman-teman ya, masih belum memunculkan
sepertinya akan kamu dapatkan gitu ya. Masih belum nih teman-teman ya, masih nunggu. Jadi masih ada penundaan ya, tapi bukan berarti kamu nggak dapetin ya, kamu dapetin ini teman-teman, cuman harus ditunda dulu, ada penundaan. Dan hal-hal yang terjadi mungkin nggak sesuai dengan apa yang kamu kendaki, tapi ya percaya bahwa ini adalah hal yang baik yang nantinya akan kamu dapatkan. Jadi bukan berarti kamu nggak dapat, kamu bakalan dapat tapi tertunda ya, seperti itu. Dan kalau misalkan kita bicara mengenai bulan Januari ini ya, di kamu ya, ini ada banyak hal dimana jadi tension itu adalah lingkungan sekitarnya kamu. Somehow entah kenapa di bulan Januari ini lingkungan sekitarnya kamu ini lagi bener-bener membuat kamu really sensitif sekali, moodnya lagi gampang naik turun banget ya, seperti itu. Tapi ya diingetin nih, buat apa sih fokus sama diri yuk gitu, yang terutama fokus mereka semua yang berada di sekitarnya kamu ya, it's only kayak mirror gitu ya, kayak cerminan dari dirinya kita. Jadi sebenarnya ya, kita akan ketemu dengan lingkungan yang seperti apa dan bagaimana di bulan Januari ini tergantung sama kamu. Semakin sensitif kamu, semakin kamu akan ketemu dengan lingkungan yang juga sensitif. Semakin kamu misalkan berpikir yang enggak di pikiran kamu, if only gitu kan ya, di pikiran aja itu bisa tercermin gitu loh, dengan orang-orang itu juga punya pikiran yang enggak gitu sama kamu. Jadi ya ayo teman-teman ya, apapun yang dikatakan orang di bulan Januari ini, apapun yang dilihat orang tentang kamu di bulan Januari ini, fokus sama diri saja ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Right, ini overall ya bulan Januari. Sekarang kita bakalan lihat untuk keuangannya kamu ya, teman-teman ya. Keuangannya kamu di bulan Januari di cerita yang kedua ini kita lihat ya. Ada sukses, keuangan. Lagi-lagi ada tentang ini ya teman-teman ya, ada lagi tentang lingkungan. Ini entah kenapa ada banyak orang yang memang butuh bantuan dan selalu seperti ini ceritanya. Kamu harus berkorban, kamu harus memberikan yang terbaik untuk orang-orang itu gitu kan. Tapi untuk diri kamu sendiri kadang-kadang kamu itu kesusahan. Gilirannya kamu yang butuh, nggak ada yang mau ngebantu gitu ya, seperti ini. Dan apa sih yang kamu berikan ini, apakah sudah sesuai dengan apa yang selama ini penghargaan yang kamu dapatkan ya, hal-hal yang kamu dapatkan ini sesuai nggak sih teman-teman? Kalau enggak ya ini sama aja kayak selalu kayak gini-gini terus, dan akan membuat kamu capek terus-terusan, karena ini potensi gitu kan. Kamu selalu bantuin, kalau ada apa-apa kamu yang selalu maju, kalau ada apa-apa kamu yang selalu tutup ya, seperti ini. Dan ini bikin worried gak sih sebenarnya? Yes gitu kan. Karena apa? Kalau kita berniat membantu, setidaknya jangan yang namanya membantu dan mengakibatkan mental seseorang jadi gak baik ya. Artinya gini, semakin kita banyak membantu, semakin orang tersebut tidak bisa mandiri dalam hidupnya dia. Jadi sebenarnya seseorang gak bisa mandiri, kita juga ikut andil gitu loh untuk menjadikan seperti itu. Karena apa? Setiap kali ada butuh dan sebagainya, kita selalu bantu, sehingga dia gak bisa bantu dirinya dia sendiri gitu. Jadi stop worrying ya, karena segala sesuatunya bakalan baik-baik aja. Bahkan tanpa dibantu pun seseorang punya yang namanya naluri atau punya yang namanya hal dimana let's say nantinya dia bakalan kalau kepepet pasti akan mau berusaha gitu ya. Mungkin gak tega teman-teman ya di awal, tapi itu akan baik gitu loh ya, itu bakalan baik ya. Awal-awalnya mungkin susah, tapi nanti lama-kelamaan itu bakalan bisa dilakukan dan hasilnya pun juga akan menggembirakan gitu ya, sambil dipantau ya. Nah kita lihat nih teman-teman ya, sekarang untuk percintaan kamu seperti apa di cerita yang kedua ini teman-teman ya. Kita lihat untuk percintaan kamu seperti apa. Kita bakalan lihat di teman-teman yang jomblo ya, untuk relationship juga dan complicated relationship. Oke. Oke. Buat kamu yang lagi jomblo teman-teman ya, masih ada cerita-cerita seputar ya, fokus ke pekerjaan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ini ada creation di sini dan juga ada awareness. That means
ada pengkhianatan yang terjadi gitu, pernah terjadi juga bisa ya. Ada situasi-situasi di mana kesalahpahaman, terus habis itu juga ada situasi di mana kayak berantem selisih paham ya. Mungkin bukan dengan pasangan, karena ini buat jomblo ya teman-teman ya. Ada ya, belum jadian aja udah salah paham gitu. Gimana coba ntar jadiannya? Ya, kayak gitu banget. Dan buat kamu yang have a relationship ya teman-teman ya, creation ini adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan kejenuhan dan kebosanan gitu kan. Kejenuhan dan kebosanan ini ya bisa jadi diatasi dengan apa sih ya? Buat kegiatan bersama gitu kan, yang positif, kreatif gitu kan ya, barengan sama pasangan supaya nggak bosan ya, nggak jenuh teman-teman ya. Dan juga sementara waktu ini deh blok dulu gitu kan ya sama hal-hal yang di luar dari hubungan kalian, fokus dulu deh perbaiki gitu, merawat satu hubungan teman-teman ya, seperti itu. Ini juga nih kalau dibilang jomblo ya, perluas pergaulan, aktif, banyak berteman gitu kan ya, buka diri teman-teman ya, jangan itu aja biar nggak salah paham gitu. Seperti itu. Nah, di complicated relationship teman-teman ya, nggak ada yang perlu dikhawatirin sih teman-teman ya. Kadang-kadang gini, kita ya tadinya mau berbuat baik sama orang yang kita sayang. Nah, baik ini sebenarnya kan persepsi masing-masing orang ya teman-teman ya, karena yang menurut kita baik ya belum tentu menurut pasangan kita itu baik, sebaliknya juga kayak begitu. Nah, sayangnya baik dengan versi kalian masing-masing ini kadang-kadang malah tidak saling melibatkan ya kan, jadinya malah lelah, curiga gitu kan, capek, terluka dan bla 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 gitu kan ya. Saking sayangnya malah jadi complicated gitu. Dan pikirannya malah jadi macem-macem ya. Alright, ini buat relationship ya. Nah, sekarang kita lihat untuk kesehatan kamu teman-teman. Kesehatan, kita lihat kesehatan kamu. Oke, ada love. Kesehatan jelas untuk menerima situasi dan kondisi, membiarkan orang lain membantu, jangan semuanya dihandle sendiri teman-teman ya. Dan juga sayang sama diri yuk ya, sayang sama diri, terus lakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang membuat kamu jauh lebih semangat teman-teman. Karena ini ada kalanya beberapa teman-teman mungkin sedang mengalami lagi down, lagi patah hati banget, lagi gelap banget hidupnya, bingung mau ngapa-ngapain ya. Lakukan hal-hal yang membuat kamu jauh lebih semangat lagi. Ini akan membantu kamu ya. Kesehatan itu juga pasti bergantung sama pikiran ya, pikiran dan jiwa. Kalau kita happy, pikiran kita juga baik ya, jernih, maka kesehatan badan kita juga akan jauh lebih baik ya teman-teman. Sebaliknya pun juga seperti itu. Oke? Ya, ini buat kesehatan kamu. Sekarang kita lihat nih ya, the most important thing ya dari cerita ini adalah saran-saran buat ngadepin Januari ini seperti apa ya. Kita lihat saran-saran buat kamu ngadepin bulan Januari ini teman-teman ya. Kita lihat. Oke. Oke, berhenti menyalahkan siapa-siapa karena nggak ada yang salah teman-teman. Banyak-banyak refleksi diri di bulan ini ya. Kalaupun ada hal-hal yang seperti mendesak, seperti apa ya, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tidak perlu juga menyalahkan diri. Belajar refleksi diri ya, banyak-banyak masuk ke dalam diri, belajar untuk lebih jujur sama diri, dan jangan semuanya mau dihandle sendiri. Sometimes we should asking somebody gitu kan ya, atau ya siapapun yang bisa dimintain bantuan ya mintalah bantuan gitu. Kalau kamu emang bener-bener berasa di satu titik, jangan semuanya ditelan sendiri, bebannya semuanya ditanggung sendiri. Kadang-kadang kita perlu belajar minta tolong and then say thank you ya, seperti itu. Bulan ini adalah bulan dimana belajar pasrah iya gitu kan ya, mengharapkan satu keajaiban ya, dengan cara apa? Memasrahkan diri dan tetap bertindak yang terbaik. Karena sebenarnya kalau misalkan kamu mau lihat flow-nya ya, sebenarnya doa-doa kamu selama ini itu banyak loh ya, banyak dikabulkan juga ya. Nah, seperti itu. Jadi belajar bersyukur juga sih teman-teman ya, seperti itu. Oke? Ya, ini yang jelas bulan refleksi nih buat kamu ya, di cerita yang kedua ini ya. Nah, sekarang kita menuju ke teman-teman
teman-teman yang memilih cerita nomor 3 ya teman-teman ya. Kita bakalan lihat buat teman-teman yang memilih cerita nomor 3 ini akan seperti apakah ceritanya kamu ya. Kita lihat. Januari bertemu. Oke. Overall di bulan Januari ini buat kalian yang memilih ya cerita nomor 3 ini seperti apa sih? Oke. Alright. Secret, balance, dan wisdom. Beberapa hal yang mungkin selama ini ditutupi ya teman-teman ya, ini bakalan yang namanya terbuka gitu kan ya. Hal-hal yang mungkin selama ini jadi perselisihan ya kan, ini juga ada potensi-potensi untuk terjalin kembali silaturahmi yang selama ini terputus juga ada ya teman-teman ya. Seperti itu, potensi-potensi seperti ini selalu ada ya. Rahasia-rahasia yang mungkin selama ini ditutupin, disimpan, terbongkar, perubahan-perubahan juga mungkin hadir ya. Hal-hal yang mungkin selama ini terpisah juga mungkin saja hadir di bulan Januari ini teman-teman ya. Silaturahminya membaik dan bisa jadi untuk teman-teman yang pernah atau sedang mengalami pengkhianatan, diperlakukan gak adil ya, ini mendapat keadilan dari situasi-situasi yang sedang dialami ya, seperti ini teman-teman ya. Lalu juga ada wisdom di sini. Wisdom ini berkaitan juga sekali lagi ya tentang perselisihan, perselisih pahaman teman-teman. Ini memungkinkan bulan Januari ini. Jadi lebih baik belajar lebih terbuka mungkin akan jauh lebih membantu ya teman-teman ya. Belajar lebih terbuka, lebih apa adanya ya kan, lebih fleksibel lagi, karena pengkhianatan itu mungkin terjadi, ketidakadilan yang dirasakan juga mungkin terjadi. Semua tergantung dari responnya kita. Semakin kita bisa lebih apa adanya, semakin orang juga akan melihat kita juga apa adanya gitu, bukan dengan satu hal yang orang ini kayak gini ya, orang ini kayak gini ya. Semakin apa adanya kita, semakin jujur dan sebagainya, mau dari celah mana gitu kan, nggak bisa juga ya. Orang beda pandangan itu wajar nggak sih teman-teman ya? Wajar gitu. Yang nggak wajar adalah ketika kita memaksakan pandangannya kita untuk mereka pakai dalam hidupnya kita. Sebaliknya pun juga seperti itu ya. Hati-hati terperangkap hasrat teman-teman, karena potensi-potensi perangkap hasrat ini ada ya. Seperti itu. Oke. Ini buat overall ya, overall di bulan ini hati-hati dengan perselisih pahaman ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa dan kayak gimana, dengerin dulu sampai akhir gitu. Jangan memutuskan atau menyimpulkan ya dengan tergesa-gesa ya. Oke, teman-teman. Kita lihat untuk keuangan kamu ya. Keuangan kamu di bulan Januari ini, kita lihat keuangan. Ada drought ya. Ada drought ini potensi-potensi untuk melakukan perjalanan ada ya teman-teman ya, keluar kota, keluar negeri, keluar mana gitu kan. Ada ya, dan ini adalah sebenarnya momen yang baik untuk upgrade skill, upgrade pengetahuannya kamu ya. Ada kompetisi di sini teman-teman ya, ada hal yang memang harus dikejar ya, ada hal yang harus kejar. Hati-hati kepada orang yang ibaratnya bisa memanfaatkan situasi dan kondisi, jangan terlena ya, dan belajar karena ini kamu punya peluang banyak untuk belajar di bulan ini ya teman-teman. Jadi ingat tadi di overall gitu kan, hati-hati dengan selisih paham, dan ini muncul lagi gitu kan di sini. Perbedaan pendapat, perbedaan pandangan ya. Ketika kita menjalani satu pekerjaan dengan orang lain, dengan orang-orang sekitarnya kita, ini wajar. Ini justru akan membuat kita makin pintar, makin berkembang, makin tambah pengetahuan. Jadi jangan ibaratnya
melihat dari satu sisi aja, dengerin dulu sampai selesai gitu. Siapa tahu kamu bisa belajar dari sana ya. Ini momen yang perlu disyukuri nih teman-teman, karena banyak sekali hal-hal di mana kamu bisa mengembangkan diri kamu dengan sangat baik ya. Oke. Ini selanjutnya buat percintaan gitu ya, percintaannya kamu, percintaan, relationship ya. Kita lihat buat teman-teman yang jomblo dan juga yang sudah punya relationship dan yang sedang menjalani complicated relationship ya, biar lengkap teman-teman. Oke, changes, honesty dan juga attachment. Oke. Spiritual ya. If we are talking about jomblo gitu ya, kenapa sih aku jomblo terus gitu ya? Karena kamu nggak mau berubah, kamu nggak mau melakukan satu perubahan. Ayo gitu kan, lakukan perubahan, jangan yang disalahin. Iya aku kan begini gitu kan, ya dia begitu dan bla 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 bla. Jangan yang disalahin orang lain, jangan yang disalahin situasi dan kondisi, ataupun malah justru nyalain alam semesta ini. Jangan ya teman-teman ya. Ya jangan dong ya. Jadi ya yuk lakukan perubahan gitu. Kalau emang mau serius gitu kan, melangkah mau menemukan seorang pasangan, ya yuk berubahlah gitu. Ataupun ya ketika berada di satu kondisi yang reverse juga ya, lakukan perubahan yuk teman-teman ya. Lalu juga untuk relationship teman-teman ya, untuk belajar lebih fleksibel, jangan terlalu kaku lah ya, dan belajar untuk lebih jujur sih teman-teman ya. Kadang-kadang ketika kita jujur dan nggak yang namanya dan mau refleksi diri ya terutama ya, dan nggak nyalain gitu, justru kita malah bisa melihat dengan sangat jernih banget teman-teman ya. Lalu juga untuk complicated relationship teman-teman, hindarilah yang namanya hubungan yang nggak ada ujungnya sama sekali ya, seperti itu. Ini hambatannya banyak, kamu udah tahu hambatannya banyak ya, nggak ada ujungnya ya, kamu udah tahu apa yang harus dilakukan ya, nggak bisa terus-terusan nyalain siapa-siapa dan bagaimana ya. Oke teman-teman, ini untuk relationship kamu. Sekarang kita bakalan lihat ya untuk kesehatan. Ayo kita lihat kesehatan kesehatan kamu Januari ini ya, kesehatan. Oke, buat kesehatan udah kelihatan banget nih ya, ada emotion juga di sini ya. Pastinya kesehatan pikiran teman-teman ya. Kesehatan pikiran lebih ke komitmen sih ya teman-teman ya, melakukan sesuatu hal yang memang udah di ibaratnya ya dikomitmenkan gitu. Kalau emang mau olahraga ya olahraga ya. Kalaupun pikiran kamu lagi kayak gimana kadang olahraga males gitu ya, jangan dong ya, olahraga itu bisa bantu banget teman-teman. Lalu juga ada komitmen untuk misalkan oke, aku mau ini nih hidup sehat dan bla 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 ya. Ini semuanya juga ada prosesnya teman-teman ya, nggak bisa yang namanya sehari 2 hari yang kayak gimana gitu ya, nggak bisa. Hati-hati problem-problem yang berkisar di antara perut ya teman-teman ya, karena kalau misalkan kamu stressing terus kamu larinya ke makan ya, rata-rata nih teman-teman problem perut juga mesti diwaspadai ya, terutama ini kepikiran sih teman-teman. Kalau stressing di pikiran jatuhnya makan terus, makan dan makan gitu ya. Hati-hati ya. Oke, kita lihat ya sekarang saran-saran buat ngadepin Januari ini di kamu yang memilih cerita 3 ya, kita lihat. Oke, saran-saran buat kamu ngadepin bulan Januari ini apa sih ya? Kita lihat. Wow. Sarannya begini amat gitu ya. Hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri gitu kan. Kamu sebenarnya juga udah ngerti bahwa janji-janji yang mungkin selama ini ada ya, ini tidak mungkin terrealisasi atau sulit untuk direalisasi. Sekali, 2 kali, 3 kali gitu kan ya masih oke lah. Tapi kalau memang udah menginjak yang namanya 50 kali gitu dan masih berjanji dan bla 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 bla, ini pikirin dulu baik-baik teman-teman ya. Hati-hati terjebak ilusi. Semua pengorbanan tuh gak ada yang sia-sia. Bahkan ketika kamu, ya kak aku tuh kan udah berkorban melakukan ini, percaya itu nggak ada yang sia-sia gitu. Mungkin tidak berbuah di momen yang sekarang ini gitu ya, tapi nanti akan berbuah di masa yang memang benar-benar alam semesta menganggap itu tuh tepat ya teman-teman. Jangan ditunda, kalau ada masalah segera selesaikan hal tersebut ya, jangan dipikirin doang gitu, tapi dilakukan. Ambil satu tindakan, ambil satu hal yang bisa dilakukan ya, seperti itu. Problem-problem yang berkaitan dengan
masalah-masalah yang berkaitan dengan relationship ya, baik itu relationship secara romantisme ataupun bersama dengan orang-orang yang kamu sayang ya teman-teman ya. Bisa diatasi nggak sih? Bisa gitu kan, dengan cara apa? Jangan hanya berpikir tapi dilakukan ya. Dan juga ini nikmati momen barengan sama orang yang kamu sayang ya, orang-orang terkasihnya kamu teman-teman. Selagi masih kita dikasih waktu gitu kan, kesempatan, dikasih yang namanya kesehatan untuk bisa berkumpul dengan orang yang kita sayang, ya why not ya, dinikmati. Jangan disia-siakan lah momennya ya. Oke. Teman-teman ya, ini untuk kamu yang memilih cerita nomor 3. Oke ya. Tetap semangat teman-teman ya. Masih di awal nih ya. Masih di awal banget, masih Januari banget ya. Jadi ayo cepetan, start aja dulu. Ditemani sama Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story teman-teman. Let's go ya. Cus kita melakukan yang terbaik ya. Okay, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.